Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini semua karena kekuatan dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat 12-18. Tertulis demikian: Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Myra Brooks Welch adalah salah seorang penyair yang hebat dan terkenal dalam membuat puisi. Salah satu karya sajaknya yang terkenal berjudul The Touch of the Master's Hand. Suatu kali saudara, sambil menepuk-nepuk sandaran tangan pada kursi rodanya, Myra berkata, "Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kursi roda ini." Ia bersyukur untuk keadaannya. Myra mendapatkan banyak ilham yang luar biasa saat ia berada dalam masa-masa di mana ia harus memakai kursi roda. Dalam situasi itu, dia tidak memilih untuk marah-marah, menyalahkan atau kecewa pada Tuhan, tapi ia bersyukur dan bersabar. Dan karena sikapnya itu, Myra justru dapat melayani banyak orang melalui karya puisi yang dibuatnya dan pelayanan kasihnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang berat dan sulit, yaitu saat-saat yang bisa disebut sebagai situasi pencobaan, bersikaplah yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti Myra yang bersyukur dalam kesulitannya, marilah kita memuji Tuhan dan menjaga sikap kita dalam keadaan apapun. Kalau kita berbuat dosa, jangan menimpakan kesalahan itu kepada Tuhan, seolah perkara tersebut adalah karena Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kita untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Pencobaan hanya datang dari iblis dan dari keinginan diri kita sendiri. Yang Tuhan lakukan sesungguhnya bukanlah mencobai, tapi menguji. Dan pengujian itu bertujuan untuk memurnikan iman kita. Seringkali saudara, ada perbedaan tipis antara pengujian dan pencobaan. Contohnya adalah ketika Tuhan menguji bangsa Israel di padang gurun untuk melihat iman mereka. Di dalam pengujian itu, bangsa Israel mengalami pencobaan dari keinginan mereka sendiri, yang menyebabkan mereka marah, bersungut-sungut dan komplain kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus dapat meresponi dan menyikapi setiap situasi dengan sikap dan tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita dalam ayat ini. Yang pertama, saudara, dalam situasi pencobaan apapun,
tetaplah bertahan dalam iman dan kesetiaan. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Yang kedua, saudara, jangan salahkan Tuhan atas pencobaan yang terjadi, tapi koreksilah diri kita pribadi. Seringkali kita bersungut-sungut dan komplain tentang sesuatu hal. Bahkan kita menyalahkan Tuhan karena keadaan tertentu. Tapi mari kita belajar untuk mengkoreksi diri kita masing-masing. Sadari keberdosaan kita dan minta ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan itu baik dan tidak pernah mencobai kita. Salah satu sifat dari Tuhan adalah baik. Ia maha baik, saudara, dan Ia mengasihi saudara dan saya. Rancangan Tuhan atas kita adalah rancangan kebaikan. Ia tidak mau membuat kita terjatuh. Tuhan mau kita tetap berdiri teguh di dalam iman kita kepadanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadari akan kebaikan Tuhan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Dan kita sadari satu hal ini, ketika ada pencobaan dalam hidup kita, tetaplah bertahan, tetaplah mengasihi Tuhan, dan setialah selalu kepadanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan, bertahan dalam pencobaan, sehingga kami berkemenangan di dalam Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan, dalam setiap situasi yang kami hadapi, keadaan-keadaan yang sulit yang kami alami. Tolong kami supaya kami tetap ingat kepadamu, mengasihi Engkau, dan bersikap yang benar seturut dengan kehendak firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami, pimpin kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu ya Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu akan memampukan kami. Engkau akan menolong kami dan memberikan kami kekuatan yang kami perlukan. Malam ini Tuhan, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Naungi kami dengan kasih-Mu, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk setiap dari pendengar yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan ya Tuhan. Berikan pemulihan, kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang mengalami masalah, persoalan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, mujizat dan pertolongan-Mu atas setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.